wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Widyaningrum dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan Q&A mengenai pemberian sitostatika. Nah, yang pertama yaitu, apa sih sitostatika itu? Sitostatika atau istilah lainnya adalah kemoterapi, merupakan salah satu obat anti kanker. Obat sitostatika ini merupakan obat yang tergolong sangat keras dan efek sampingnya juga berbahaya. Pemberiannya juga harus sangat hati-hati dan memerlukan perlakuan khusus dan kecermatan khusus. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis obat sitostatika itu dan bagaimana efek sampingnya? Oke, jenis-jenis obat sitostatika itu sangat banyak, meliputi berbagai macam golongan seperti alkylating agent, kemudian ada antimetabolit, kemudian ada plant alkaloid, kemudian ada antibiotik dan hormon, enzim dan nitrosurase dan agen-agen lain. Kemudian bagaimana efek sampingnya? Nah, efek samping dari pemberian sitostatika ini memiliki berbagai macam efek samping. Yang pertama yaitu dari obat vincristine atau VCR, itu memiliki efek samping seperti konstipasi, kemudian ada kram, nyeri perut, kemudian ada paralitik ileus, kemudian ada gangguan sensori, hingga kelemahan otot dan neuralgia. Yang kedua yaitu dexamethasone atau sering disingkat DEX. Nah, efek samping yang ditimbulkan meliputi glukokortikoroid, kemudian dapat mengganggu metabolisme tubuh dan menimbulkan imunosupresan atau menekan daya tahan tubuh atau antibodi. Kemudian obat ini juga dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga yaitu L-asparaginase atau sering disingkat LASP. Nah, obat ini dapat menimbulkan reaksi alergi, kemudian dapat menimbulkan demam, panas, menggigil, nausea, vomitus atau mual muntah, kemudian ada koagulopati, kemudian gangguan fungsi liver hingga pankreatitis. Nah, selanjutnya yaitu ada obat metotresat atau sering disingkat MTX. Nah, obat ini dapat menimbulkan efek samping seperti anoreksia atau tidak nafsu makan, kemudian nausea, vomitus atau mual muntah, kemudian ada nyeri perut atau abdominal pain, sehingga sering terjadi juga diare, mukositis, dermatitis, anemia, leukopenia, trombositopenia hingga gangguan liver. Nah, yang selanjutnya yaitu daunorubicin. Nah, daunorubicin ini dapat menyebabkan yang pertama yaitu myelosupresif, kemudian ada nausea, kemudian vomitus, stomatitis, diare, serta abnormalitas pada kulit. Nah, abnormalitas pada kulit yang sering muncul yaitu seperti kemerahan, kemudian hiperpigmentasi kuku dan kulit seperti kehitam-hitaman, kemudian ada alopecia atau kebotakan. Kemudian yang keenam yaitu ada obat mercaptopurin atau sering disingkat 6-MP. Nah, obat ini dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan fungsi hati, leukopenia, kemudian trombositopenia, hingga anoreksia, nausea, vomitus, dan stomatitis atau sariawan, serta juga dapat menyebabkan imunosupresif atau penurunan daya tahan tubuh. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sih penanganan obat sitostatika? Nah, karena obat ini kan tergolong obat yang sangat keras dan penanganannya juga harus memiliki penanganan khusus. Jadi obat sitostatika ini juga memiliki penanganan yang benar-benar khusus. Yang pertama yaitu penyiapan obat ini sebaiknya dilakukan oleh tenaga profesional dan sangat terlatih, serta tenaga yang sudah kompeten dan sering melakukan penanganan obat sitostatika. Kemudian yang kedua yaitu penyiapan obat ini harus dilakukan pada ruangan yang sangat khusus, karena efek samping dari obat sitostatika ini sangat radiasi dan dapat menyebabkan teratogenik serta karsinogenik. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan kertas serap untuk menghindari percikan atau obat yang tercecer pada pemberian sitostatika atau penanganan obat ini sangat dianjurkan, karena mengingat obat sitostatika ini memiliki efek yang sangat
reaktif, teratogenik, dan karsinogenik. Yang terakhir yaitu petugas sitostatika sebaiknya menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap. Biasanya APD yang digunakan yaitu APD level 2. Yang selanjutnya pertanyaannya yaitu bagaimana sih cara kita edukasi keluarga terkait sitostatika? Nah, untuk edukasi atau pendidikan kesehatan, kita dapat melakukan yang pertama yaitu kita edukasi kesehatan terkait apa itu tujuan, manfaat, efek samping, dan resiko jika tidak dilakukan pemberian sitostatika. Nah, yang selanjutnya yaitu edukasi mengenai personal hygiene. Nah, karena obat sitostatika ini kan memiliki efek samping yang sering muncul, misalkan tadi ada nausea, vomitus, seperti itu. Jadi mengenai efek samping itu juga harus kita jelaskan. Kemudian mengenai personal hygiene. Nah, personal hygiene ini sangat penting, misalnya memisahkan alat makan pasien untuk menghindari risiko infeksi. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan mengenai efek samping yang mungkin timbul pada pemberian sitostatika, yaitu ada imunosupresif. Nah, imunosupresif ini dapat menyebabkan risiko infeksi pada pasien yang lebih tinggi, sehingga perlu kehati-hatian untuk setelah pemberian sitostatika. Kemudian edukasi yang selanjutnya yaitu edukasi mengenai dukungan keluarga terhadap pasien yang mengalami hospitalisasi atau harus berada di rumah sakit, khususnya pada pasien anak. Nah, pada anak-anak ini sering terjadi sekali yaitu kasus hospitalisasi, sehingga kita harus meminimalisasi kasus hospitalisasi itu dengan adanya dukungan dari keluarga yang selalu menemani anak tersebut misalnya. Nah, yang pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa saja sih komponen SOP perawat sitostatika? Nah, untuk komponen SOP itu sendiri tetap sama dengan komponen SOP yang lain, yaitu tetap ada fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, khusus untuk SOP sitostatika itu memiliki persiapan pemberian sitostatika. Nah, persiapan itu sendiri yang pertama yaitu persiapan pasien dan tentunya keluarga. Apa sih yang harus disiapkan? Yaitu yang pertama inform consent. Kenapa harus inform consent? Karena kita harus meminta persetujuan baik kepada pasien ataupun kepada keluarga mengenai tindakan yang harus kita lakukan. Kemudian yaitu yang kedua adalah administrasi. Administrasi itu kita jelaskan mengenai prosedur pemberian dan juga kita bisa mengecek ke laboratorium. Kemudian yang ketiga, obat atau alat. Nah, obat atau alat ini ada beberapa komponen yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu obat disiapkan di ruangan sendiri yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian meja dialasi dengan bahan kedap air atau dilapisi kertas penghisap untuk menghindari obat yang tercecer. Kemudian ada yang ketiga yaitu persiapan obat itu sendiri. Kemudian obat-obatan emergensi, nah seperti oksigen, kemudian epinefrin, diphenhydramin, kemudian ada antihistamin dan lain-lain. Nah, obat-obat emergensi ini sangat dibutuhkan ketika tiba-tiba tekanan darah pasien tiba-tiba turun atau tiba-tiba tinggi seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu IV catheter yang cocok, pad dan cairan yang digunakan. Tentunya pemberian sitostatika ini memiliki IV catheter yang bermacam-macam. Pada pasien dewasa dan pasien anak-anak tentu saja memiliki IV catheter yang berbeda. Kemudian alat pelindung atau APD. APD-nya itu terdiri dari sarung tangan, scarf, kacamata, masker, gaun atau baju khusus. Nah, biasanya APD ini seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu APD yang digunakan biasanya APD level 2. Kemudian dari persiapan perawat itu sendiri, yang pertama kita juga harus sudah mengetahui apa saja prosedurnya, apa saja prosedur dari pemberian sitostatika. Kemudian harus bergantian dan tidak terus-menerus lah. Dan karena efek samping dari obat sitostatika itu sendiri kan sangat radioaktif, teratogenik, dan karsinogenik. Jadi kita tidak boleh terus-terusan memberikan obat-obatan sitostatika dalam waktu yang sama. Jadi kita harus bergantian dengan perawat yang lain.
Kemudian ada fase pelaksanaan. Nah, fase pelaksanaan ini dimulai dari tentu saja kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian pilih area penusukan yang tepat. Nah, kita pilih area penusukan yang tepat yang tidak ada ruam atau lebam, tidak ada luka dan lain sebagainya. Kemudian lakukan dengan teknik aseptik atau teknik steril. Kemudian hindari kebocoran sarung tangan. Nah, karena obat sitostatika yang sudah sangat sering saya jelaskan itu sangat bersifat karsinogenik dan teratogenik, jadi kita harus menghindari sarung tangan itu bocor karena itu dapat melukai perawat itu sendiri. Kemudian pemakaian APD, kemudian usahakan jangan ada obat yang tercecer. Nah, untuk menghindarinya itu kita tadi menyiapkan yaitu kertas penghisap untuk menghindari adanya obat yang tercecer. Yang selanjutnya yaitu wajah tidak boleh terlalu dekat pada waktu membuka obat, dan buat label pada spet. Kemudian yang ke-9, kalau ada obat yang tercecer segera bersihkan dengan kertas penghisap. Yang ke-10, masukkan obat kemoterapi, dan yang ke-11, monitor pasien. Kemudian pemberian obat sitostatika ini juga memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal penting yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu ditempatkan di ruang isolasi atau ruangan khusus untuk pemberian obat sitostatika. Kemudian yang kedua, penunggu disediakan perlengkapan karena bukan hanya kita saja maupun itu kan sangat bersifat radiatif, teratogenik, jadi kita harus menyediakan pada keluarga atau penunggu APD juga, misalkan baju khusus, masker, dan topi. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan tindakan dengan teknik aseptik. Nah, teknik aseptik ini sangat penting karena kan kita pemberian obat sitostatika itu kan langsung melalui pasien, jadi kita harus memperhatikan teknik aseptik ini. Kemudian yaitu yang keempat, melaksanakan pendidikan kesehatan pada keluarga. Nah, pendidikan kesehatannya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendidikan mengenai sitostatika itu sendiri, kemudian hospitalisasi dan personal hygiene. Kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu bisa mungkin alat makan dan alat medis itu disendirikan dan tidak boleh dicampur untuk menghindari resiko infeksi yang meningkat akibat setelah pemberian obat sitostatika. Oke. Kali ini cukup sekian Q&A dari saya mengenai pemberian obat sitostatika. Dari saya, apabila kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Please support me. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel.